Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Uji Ukin Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Faris Rofalia, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang 2. Nomor induk mahasiswa 22054377795. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Tetap semangat ya, meskipun siang-siang panas-panas, kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya. Baik, Ustazah ingin mengecek kalian terlebih dahulu, adakah yang tidak masuk pada siang hari ini? Tidak ada ya. Semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Siap. Dan harus tetap semangat. Baik, sebelum kita belajar pada kesempatan siang hari ini, Ustazah ingin agar pembelajaran kita hari ini lancar. Silakan dipimpin doa oleh Rai. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Rai sudah dipimpin doanya untuk kita semua yang ada di ruangan hari ini. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, Ustazah ingin kalian tetap semangat. Jadi kita mencoba permainan terlebih dahulu. Oke? Silakan jarinya seperti ini. Tangannya seperti ini. Jari berada di tangan temannya. Nah, berarti Afla ada di tangannya ini. Kamu di situ. Kalian sudah ya? Nanti kalau Ustazah bilang tangkap berarti ditangkap ya. Jadi kita mengasah konsentrasi kita pada siang hari ini. Belum. Oke. Belum. Ayo, Najma. Sudah? Tangkap. Siapa yang berhasil tangkap? Kita mulai lagi. Pegang. Berarti belum konsentrasi. Kan bisa ada bilangnya instruksinya adalah tangkap, bukan pegang. Oke, 1, 2, 3, pegang. Nah, saya nggak konsentrasi. Sekali lagi, tangkap. Oke, permainan kita sudah cukup. Semoga kita tetap semangat pada siang hari ini. Terima kasih untuk permainannya hari ini. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini seperti yang sudah tampilkan di depan, kita akan mempelajari mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Nah, terus ada video yang perlu kalian lihat terlebih dahulu. Bentar. Tahukah kamu, berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak menyebabkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia.
kebudayaan non-Islam. Beberapa contoh bentuk akulturasi budaya Islam dan budaya Indonesia yaitu seni bangunan seperti masjid dan makam, seni lukis kaligrafi, aksara dan seni sastra berupa hikayat, balat, syair, dan suluk. Dan yang terakhir adalah kesenian seperti tarian serta sistem kalender Islam. Bentuk lain akulturasi kebudayaan adalah upacara kelahiran, kematian, serta selamatan pada waktu tertentu. Misalnya, Maulid Nabi untuk membela ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ruangan serta untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Baik, videonya hanya sebentar. Jadi apa yang ditampilkan di dalam video itu tadi, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Ada yang tahu nggak tujuan kita untuk mempelajari akulturasi dan perkembangan budaya Islam itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini saya tampilkan kenapa sih kita itu harus mempelajari akulturasi. Akulturasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, oke. Percampuran dua budaya atau lebih yang jadi satu ya. Yang mana percampuran itu antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ustazah tampilkan 3 tujuan pembelajaran. Yang mana yang pertama kita nanti akan mengidentifikasi pengaruh budaya Islam yang masih ada hingga kini. Kira-kira dari tampilan video tadi masih ada enggak yang masih berkembang sampai saat ini, yang masih dilakukan oleh masyarakat kita saat ini? Masih banyak sekali ya. Kemudian menganalisis pengaruh kebudayaan Islam terhadap masyarakat Indonesia, dan yang ketiga adalah membuktikan bagaimana sih bentuk akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Tadi juga disebutkan bahwa kebudayaan atau akulturasi budaya itu tidak hanya yang bersifat benda, namun juga benda itu merupakan bentuk dari akulturasi kebudayaan. Baik, pentingnya kita mempelajari akulturasi dan perkembangan kebudayaan ini biar kebudayaan asli Indonesia ini tidak luntur oleh perkembangan zaman. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa anak muda zaman sekarang itu mungkin lebih cenderung senang melihat kebudayaan bangsa lain. Nah, contoh nih, bagi kaula remaja khususnya putri, biasanya kalau ada bikin es gitu, wah pada senang sekali ya. Tetapi harusnya kita juga lebih mengenal dan mengetahui budaya asli Indonesia. Jangan sampai kebudayaan yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita luntur dan diakui oleh bangsa lain, seperti itu. Baik, kemudian tadi sudah akulturasi ya. Kalian sudah menyebutkan apa sih itu akulturasi, seperti itu. Ada nggak yang bisa menyebutkan contoh dari akulturasi yang berwujud benda? Ada nggak? Akulturasi yang berwujud benda. Tadi kan disebutkan contohnya akulturasi yang berwujud benda itu apa aja? Ya? Syair. Apa? Syair. Syair. Boleh. Ada lagi nggak? Kaligrafi. Kemudian? Quran. Apa? Kalender Islam. Boleh. Bapak dari pinter semua ya. Seni lukir. Ada satu lagi yang sering kita kunjungi nih. Masjid. Masjid itu adalah salah satu juga bentuk dari akulturasi budaya. Siapa nih yang pernah ke Masjid Kudus? Tahu nggak sih Masjid Kudus itu seperti apa? Sudah pernah
Dari anaknya, ya betul sekali, dari anaknya. Ya. Baik, sebelum kita lebih jauh kepada pelajaran hari ini, Ustazah ada satu tes awal untuk kalian. Ya. Tes awal hanya 5 soal. Silahkan dibuka sebentar, Ustazah kirim tes awalnya. Gampang kok tes awalnya sebentar. Boleh dibuka untuk tes awalnya. Tes awalnya melalui Google Form. Kalian bisa mengisi nama kalian. Jadi nanti tahu mana yang benar, mana yang salah langsung. Silakan dikerjakan tes awalnya. Itu adalah tes awal yang barusan kita bicarakan. Sudah? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama apa, Nak? Beragama Islam, ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya Islam yang mempengaruhi Indonesia. Baik itu tadi yang seperti yang kalian sebutkan dalam bentuk pemerintahan, ada ya, terus dalam sosial budaya, kemudian ada seni ukir, arsitektur dan lain sebagainya. Hal tersebut banyak sekali mempengaruhi masyarakat Indonesia. Di depan itu Ustazah tuliskan sedikit mengenai agama Islam ya, yang mana tadi Ustazah sebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Tersebarnya Islam di Indonesia itu melalui proses sejarah yang panjang. Nah, kalau kemarin kita itu sudah belajar mengenai teori-teori masuknya Islam, kemudian belajar mengenai kerajaan-kerajaan Hindu ataupun Buddha dan kemudian berlanjut ke kerajaan Islam. Kemudian masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia itu juga meninggalkan bukti atau pengaruh berupa peninggalan budaya dan tradisi yang dibagihi dapat kita lihat atau saksikan. Nah, beberapa bukti tersebut bisa berbentuk bangunan, karya seni, sistem kalender. Kalau sistem kalender menggunakan sistem apa? Ya. Kemudian ada upacara adat atau tradisi, ya, yang mana budaya-budaya ini jauh berbeda dengan budaya yang sebelumnya ditinggalkan oleh kerajaan Hindu ataupun Buddha. Nah, bisa membentuk kelompok, kemudian berdiskusi mengenai penugasan, ya, mengenai mengenai kebudayaan Islam yang ada di Indonesia melalui LKPD yang sudah Ustazah kirimkan. Ya, jadi ini ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalamnya kalian bisa berdiskusi sesuai dengan nomornya. Di situ ada 4 nomor. Jadi kelompok 1 berarti kamu membahas tentang apa? Di situ. Ini bagaimana pengaruh bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam aspirasi kebudayaan, ya. Kemudian kelompok kedua menjelaskan mengenai atau menganalisis mengenai pengaruh bidang seni bangunan dalam akulturasi. Jadi kelompoknya siapa ini? Raya, ya. Terus kelompoknya Najma itu mengenai pengaruh bidang seni rupa dan seni sastra. Kemudian kelompoknya Salwa mengenai pengaruh upacara adat dan sistem kalender, ya. Nah, di situ kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian bagaimana sih pengaruh budaya-budaya tersebut terhadap masyarakat Indonesia. Nanti setelah kalian diskusi, kalian boleh membentuk atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, di sini untuk bahasan pertama kita akan membahas tentang pengaruh kebudayaan Islam terhadap dunia pemerintahan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebelum kedatangan Islam di Indonesia, pemerintahan masih bercorak Hindu-Buddha. Kemudian mengalami keruntuhan dan dominan oleh kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Malaka. Nah, salah satu sistem pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha ini itu terlihat dari gelar pimpinannya. Pertama di masa Hindu-Buddha, ini gelarnya Raja atau Maharaja. Sedangkan di masa Islam, gelarnya diganti menjadi Sultan, Sunan, ataupun Maulana. Bidang sosial budaya, sistem kasta. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha terdapat sistem kasta di antara masyarakatnya seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta. Hal inilah yang membuat agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Penggunaan nama Islam setelah Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia, nama Arab mulai populer digunakan seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Masya, Hasyam, Manja, Ibrahim, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang saya dapat pada zaman budaya di Buddha, masyarakat Nusantara menggunakan tiga cara kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem pemerintah yang betul-betul bergerak di Buddha dengan pelajaran bergerak tinggi. Namun, setelah mereka masuk di Indonesia, kerajaan Ibu Buddha runtuh dan digantikan oleh kerajaan Islam dengan penggunaan Sultan sebagai kerajaan tertinggi dan pengalihan kekuasaan. Saat itu, nama-nama Islam beberapa terkenal dan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari saya, Fauzin, Ryan, dan Amal akan presentasikan tentang pengaruh bidang seni bangunan dalam akulturasi kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, sebagai pendahuluan, Indonesia sebagai negara tersebut Muslim yang besar di dunia. Proses akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal menghasilkan kebudayaan Islam yang unik dan khas di Indonesia. Salah satu bidang yang sangat mempengaruhi akulturasi tersebut adalah seni bangunan. Yang selanjutnya, seni arsitektur Islam mencerminkan ajaran, nilai, dan kepercayaan agama Islam bentuk bangunan dan desainnya. Dalam perkembangan di Indonesia, seni arsitektur Islam telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lokal. Peninggalan arsitektur Islam kuno, Masjid Agung Demak sebagai salah satu contoh peninggalan arsitektur Islam kuno di Indonesia. Desain sederhana dengan penggunaan kayu, batu bara, dan genting sebagai bahan utama. Pengaruh Jawa dalam ornamen dan ukiran yang menghiasi masjid. Contoh selanjutnya yaitu Masjid Agung Cirebon, dibangun oleh para wali songo secara gotong royong, dipimpin oleh Sunan Kalijogo dengan arsitek dari Kerajaan Majapahit bernama Raden Sepat. Yang kedua, Makam Fatimah binti Maimun, ukuran kurang lebih 7 meter dan memiliki seni cungkup yang menyerupai candi Ibu Buddha. Dan selanjutnya ada Rumah Joglo, atap berupa limasan dan tahajud tumpang tiga dengan makna simbolik dan nilai filosofis budaya Islam. Tambahan satu contoh lagi masuk itu. Next. Nah, ciri khas arsitektur Islam di Indonesia kayak arsitekturnya dengan pengaruh Nusantara, Timur Tengah dan India. Penggunaan hiasan geometris dan kaligrafi Arab pada bangunan, kubah, minaret, dan menara sebagai elemen khas dalam masjid-masjid. Integrasi dengan lingkungan alam dan kondisi iklim tropis. Peran seni bangunan dalam akulturasi itu menjadi wadah untuk menggambarkan kehidupan spiritualitas
khas dan identitas kebudayaan Islam Indonesia. Mempelajari budaya Indonesia dengan menggabungkan elemen-elemen budaya lokal dengan prinsip-prinsip asistensial Islam dan serta sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan agama dan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah pertama, bidang seni bangunan khususnya arsitektur Islam memiliki peran penting dalam akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Seni bangunan menjadi simbol identitas keislaman dan cerminan harmoni antara Islam dan budaya lokal, serta melalui seni bangunan warisan budaya Islam terus berkembang dan dijaga dalam keberlanjutannya di Indonesia. Sekian, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Boleh dipindah nggak saya kayak ada minaret gitu. Nah, jadi kan di situ ada kubah, minaret dan menara sebagai elemen khas dalam nasib masjid. Nah, di situ aku pengen nanya minaret itu yang kayak gimana dan contohnya apa? Coba aku jelasin ya. Jadi minaret itu sebenarnya sama kayak menara, tapi menaranya tuh yang fungsinya tuh kayak panggil orang-orang kayak nyari apa namanya, mengumpulkan orang dari luar suara dan juga kayak dari lonceng apa itu. Kalau contohnya di Indonesia aku nggak tahu, cuman yang udah dibuat saat ini contohnya itu ada white minaret yang katanya tempat turunnya nanti bisa dekat masih berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kalau kami yang beranggotakan saya sendiri Nabila dan juga Sabrina, Zara sama Indi tentang aku seni rupa dan sastra dalam akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia itu menimbulkan dampak akulturasi antara budaya pra-Islam dengan unsur Islam di bidang aksara dan seni sastra. Nah, perkembangan sastra di zaman Madia terpengaruh dari sastra Islam dan Persia serta unsur sastra sebelumnya maaf ini salah. itu salah. Nah, di sini ketika Islam itu masuk ke dalam Islam itu dikembangkan di Indonesia, itu dia tidak mengubah langsung unsur dari Hindu-Buddha. Jadi di sini itu ada akulturasi yang biasa sedikit Hindu-Buddha, cuma tidak mengubah sepenuhnya. Contohnya adalah berikut. Yang pertama ada seni kaligrafi. Nah, seni rupa di Indonesia itu terdapat juga ya dengan adanya penyebaran agama Islam. Contohnya adalah sublimasi penghayatan kitab suci dari Islam. Nah, Islam itu sendiri kan terkenal dengan adanya kaligrafi atau tulisan-tulisan Arab. Nah, maksudnya ornamentik kaligrafi di Islam itu juga berpadu dengan seni ornamentik asli milik Indonesia sejak dahulu. Yang berikutnya dari Hidayat. Hidayat ini menceritakan seseorang zaman dulu. Jadi yang tokoh terkenal gitu pada masanya. Di sini ada contohnya itu dari Hidayat dan Dua, Keban Bismira, Hidayat Bayan Budiman dan lainnya. Jadi Hidayat ini pengaruh dari budaya Persia. Terus yang kedua ada seni sastra. Seni sastra itu adalah sebuah karya lisan maupun tulisan yang dalamnya mengandung unsur keindahan. Seni sastra ini ada tiga, yaitu ada syair, suruh, sama babat. Syair adalah karya sastra berupa sajak-sajak yang ada di dalam satu bait. Suruh merupakan karya sastra berupa kitab-kitab yang menjelaskan dan salur. Sedangkan babat berisi cerita sejarah yang biasanya berisikan antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Kesimpulan, jadi seni rupa dan seni sastra memiliki pengaruh dalam berbagai cara penyebaran agama Islam dan akulturasi budaya Hindu-Buddha dan budaya Islam. Hasil proses akulturasi ini antara budaya masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebudayaan atau seni bangunan, seni pikir, dan seni warna. Sekian untuk dari kami, apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan?
adatnya itu sangat Betawi. Biasanya kalau Betawi itu tuh dilihat dari kebayanya. Kebaya itu pakai kebaya Betawi, namanya kalau nggak salah itu kunci, kebaya kunci. Terus biasanya juga kalau misalkan ada Betawi itu yang paling terkenal itu tuh kalau ada ondel gitu-gitu kan. Biasanya kalau misalkan perkawinan itu ada kayak sebagai hiburannya gitu loh. Tapi di sini nggak ada fotonya. Di sini bakal lihat bahas tentang perkawinan adat Betawinya. Dan di sini bisa dilihat warnanya itu merah-merah banget, warnanya itu kayak warna ada Cina banget kan ya, warna Cina banget kan ya. Jadi memang perkawinan adat Betawi di sini itu merupakan gabungan budaya Tionghoa dan Betawi. Jadi Betawi tadi dari kebayanya, dari bajunya, tapi kalau misalkan Tionghoa itu dari warnanya. Warna yang mereka pakai itu lebih dominan ke merah dan emas. Di sini itu karena merah dan emas itu dalam Cina itu artinya kayak kemakmuran dan keagungan gitu. Tapi teman-teman harus hati-hati juga ya kalau misalkan nulis nama orang jangan pakai warna merah karena di zaman dahulu itu warna merah kalau misalkan ditulis itu tuh anggapannya seperti kayak orang-orang yang dibunuh karena mereka melakukan tindakan pidana. Jadi kalau misalkan nulis nama kalau bisa jangan warna merah. Oke, selanjutnya upacara adat sama juga perkawinan, tapi ini bukan dari Cina. Ini dari akulturasi Hindu Buddha dan Islam. Jadi ini adalah upacara tradisi siraman. Jadi kalau misalnya orang Hindu atau orang Bali itu nikahnya pakai siraman. Siraman itu technically menyiram pengantin dengan air kembang. Itu bertujuan selain untuk membersihkan raga, juga untuk membersihkan jiwa kedua mempelai pengantin. Dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan rumah tangga. Ini kalau di budaya Islam, Nabi Muhammad itu ternyata juga menganjurkan upacara siraman, sama juga tujuannya itu untuk membersihkan jiwa kedua pengantin. Bahkan Nabi Muhammad itu dulu juga melakukan upacara siraman kepada Ali dan Fatimah. Oke, jadi next ada upacara sekaten. Nah, upacara sekaten ini udah ada tulisannya kalau upacara sekaten ini bertujuan untuk mengenang jasa Wali Songo dalam berdakwah. Tapi selain bertujuan untuk mengenang jasa Wali Songo dalam berdakwah, dia ini juga bertujuan untuk memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW. Nah, terus dia ini biasanya kalau kalian lihat berita di CNN, kalau lagi Maulid Nabi, yang pasti dilihatin itu kan acara-acara di keraton kayak Yogyakarta, terus di keraton Solo Surakarta juga. Nah, mereka pasti menyajikan gimana sih jalannya upacara sekaten ini. Nah, for your information, upacara sekaten ini adalah gabungan dari budaya Nusantara, terus Hindu Buddha dan Islam juga. Nah, selanjutnya ini ada gerbang maulid sama yang kayak dibilang Aina tadi. Kalau misalnya acara maulid Nabi itu kan di berita-berita pasti kan ada tuh acara-acara yang ditampilin kayak misalnya festival kayak gini. Salah satunya gerbang maulid. Dan gerbang maulid ini merupakan salah satu contoh kebudayaan di Yogyakarta yang mengandung Islam berjalan. Gerbang maulid sendiri itu merupakan aktivitas rutin yang dilakukan dengan makna memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya diawali dengan parade para pengawal istana atau brigade yang terdiri dari brigade yang mengenakan seragam kebesaran masing-masing. Dan sekarang berarti ke pengaruh akulturasi sistem kalender. Nah, jadi bukti akulturasi budaya Islam di sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata itu adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Nah, yaitu melakukan perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka yang dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah. Oke, dari seluruh materi yang sudah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terasa ya waktunya sudah sampai jam terakhir. Nah, terus ada harap dari pembelajaran hari ini kita bisa merefleksikan apa itu budaya Indonesia. Baik, adakah yang ingin menyimpulkan dari pelajaran kita pada siang sampai sore? Ada nggak yang kalian di sini yang ingin menyimpulkan? Mungkin Salwa atau Almer bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dia. Salwa, boleh maju ke depan Salwa. Silakan Salwa, boleh maju ke depan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini yang bisa
menjelang di akhir waktu. Jadi mungkin Ustazah akan mengevaluasi dari kegiatan hari ini. Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Ya mungkin tadi mungkin kedepannya kalian lebih konsentrasi lagi. Jangan banyak bercanda dengan temannya ya. Jadi biar lebih masuk apa yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian ada penugasan dari Ustazah. Mudah sekali tugasnya ya. Tugasnya yaitu kalau kita tadi mempelajari tentang akulturasi, berarti tugasnya tidak jauh beda atau tidak terlalu jauh dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang akulturasi. Nah, tugasnya yaitu kalian coba cari satu akulturasi yang ada di daerah kalian masing-masing. Boleh apapun itu, ya. Entah itu tentang upacara atau boleh tentang seni bangunan, boleh apapun itu. Kalian bisa mengumpulkan tugasnya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian cari satu aja, mungkin kalian bisa bentuk PPT atau infografis atau timeline, boleh terserah ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kalian sangat kira-kira nih dari apa yang kita pelajari hari ini mudah apa susah nih? Mudah ya. Bisa semua? Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan dari materi yang kita pelajari hari ini? Bisa jadi